nyaman dan ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di Beda Online Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk. Ketemu lagi sama Kakak Cynthia, Kakak Tika, Hanufa, Bang David. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengucap syukur sama Tuhan atas berkat kasih karunia-Nya yang Dia berikan kepada kita semua loh adik-adik. Nah sekarang kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Musik Bang. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah di pagi hari ini Tuhan. Semoga kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Haleluya. Amin. Terima kasih adik sekolah minggu untuk doa pembukanya. Nah adik-adik, sekarang kakak Tika, kakak Cynthia, sama abang dan kakak di belakang, kita mau sapa adik-adik. Kita sapa adik-adik ya. Iya, Kita tanya kabar hari ini. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi bang, kakak yang lebih kencang biar Oke, adik-adik Kak. juga semangat. Oke? Oke. Ya. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Hore. Nah, hari ini kakak Tika tuh seneng banget. Kenapa? Karena hari ini kakak sekolah minggu sama abang sekolah minggunya bisa rekaman di sini. Bener gak kakak abang? Bener sekali dong, Kak. Karena hari ini kita ngerasa bahagia, kakak Tika sama abang sekolah minggu juga mau ngajakin adik-adik nih. Pasti adik-adik juga merasa bahagia dong, karena bisa ibadah hari ini. Bener gak kakak abang? Bener, Nah, Kak. karena hari ini lagi ngerasa bahagia, karena
sama abang sekolah minggu juga mau ngajak adik-adik bahagia. Kita angkat pujian yuk. Hari ini kurasa bahagia. Musik. Pakai gerakan ya adik-adik. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk mana sahabatnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tunjuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulang sekali lagi, semua lagi semangat. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk mana sahabatnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, sekarang kita dengerin ayat hafalan yang disebutkan adik sekolah minggu ya. 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Terima kasih. Oke, terima kasih adik sekolah minggu untuk ayat hafalannya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Grace. Tapi sebelum itu kita mau angkat pujian Lingkupiku. Musik Bang. Lingkupiku
Silakan. Terima kasih Kak Cynthia, Kak Tika. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama Bapa untuk akan mendengarkan firman yang boleh hamba-Mu sampaikan. Kami berkati adik-adik sekolah minggu supaya mereka bisa mendengarkan dengan baik, dengan tenang. Kami berkati Bapa agar apapun yang boleh hamba-Mu katakan mereka bisa memahami dengan baik. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke adik-adik, seperti yang udah kakak-kakak dan guru-guru sekolah minggu katakan sebelumnya, jangan lupa siapkan Alkitabnya dan juga buka di Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Nah, tapi sebelum itu, Kakak Grace mau nanya dulu nih sama adik-adik. Siapa yang di sini ngerasa takut? Takut nilai ulangan jelek, atau takut ulangan, atau takut nilai-nilai PR-nya jelek, atau saat ini nih adik-adik takut corona? Ayo, siapa yang merasa seperti itu? Nah, kalau misalnya adik-adik masih merasa seperti itu, adik-adik boleh dengar firman dari Kakak Grace hari ini ya. Dan kita buka dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Adik-adik juga bisa ngomong sambil ngomong juga seperti yang Kakak ucapkan untuk baca Alkitab di rumah masing-masing ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita seketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa-dosa orang, dosamu diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, kita sudah dengar firman yang disampaikan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Nah, jadi hari ini kita juga akan menyinggung sedikit dari perayaan Paskah minggu lalu. Karena kan minggu lalu seperti yang adik-adik tahu, minggu lalu kita ngerayain Paskah bersama-sama. Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, saat Tuhan Yesus juga disalibkan, dan saat Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Nah, jadi kita mengulang dulu nih sebelumnya dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 19. Pada saat itu Maria Magdalena sedang mengunjungi apa nih adik-adik? Mengunjungi kubur Tuhan Yesus. Tapi saat Maria Magdalena mengunjungi kubur Tuhan Yesus, Maria Magdalena kaget, Maria Magdalena takut. Karena apa adik-adik? Nih, di sini kan ada kubur Tuhan Yesus, ada batunya nih untuk menutupi kubur Tuhan Yesus. Tapi kubur itu sudah kebuka. Di situ Maria Magdalena takut benar-benar, kayak kok bisa ya kubur Tuhan Yesus batunya mengelilingi sendiri? Seharusnya tidak bisa, harus ada yang membantu, 1 atau 2 orang. Tapi ini tiba-tiba mengelinding. Di situ Maria Magdalena langsung menghampiri murid-murid Tuhan Yesus yang awalnya juga tidak percaya pastinya. Pas mereka, murid-murid Tuhan Yesus datang ke kubur Tuhan Yesus, masuk ke kubur Tuhan Yesus, dilihat kubur Tuhan Yesus tidak ada mayat Tuhan Yesus lagi. Di situ tentunya semuanya langsung takut, semuanya langsung kaget, semua langsung khawatir. Karena apa? Karena di situ kan baru aja nih Tuhan Yesus mati di kayu salib, baru aja disalibkan, dan pasti di situ lagi masa-masa takut, genting. Jadinya mereka juga takut akan disalibkan lagi seperti Tuhan Yesus. Tapi apa adik-adik? Tapi mereka akhirnya berkumpul, dan saat mereka berkumpul, dan ini yang kita baca tadi dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, saat mereka berkumpul, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di situ murid-murid Tuhan Yesus pasti ngerasa juga takut. Di situ murid-murid Tuhan Yesus ngerasa bimbang. Kok bisa ya Tuhan Yesus yang udah mati bangkit lagi? Pasti murid-murid Tuhan Yesus merasa seperti itu juga. Nah, tapi pas Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus, Tuhan Yesus langsung bilang,
damai sejahtera bagi kamu sekalian. Di situ murid Tuhan Yesus langsung kaget dong pastinya, dan Tuhan Yesus langsung menunjukkan apa? Nih yang kemarin kita ada lagunya yang kita kemarin nyanyi pas Paskah, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Nah, Tuhan Yesus langsung kasih tangannya yang udah ada bekas tanda paku dan juga di lambung atau di pinggangnya tanda pas saat menusuk tombak itu. Nah, di situ murid-murid Tuhan Yesus langsung percaya, langsung bersukacita, langsung tidak takut lagi, langsung senang. Karena apa? Karena benar, ternyata Tuhan Yesus tetap menepati janjinya bahwa Dia selalu memberkati kita semua, selalu melindungi kita semua. Tuhan Yesus selalu ada bersama kita di saat kita takut, di saat kita gentar. Tuhan Yesus damai sejahtera. Tuhan Yesus selalu menghampiri KKGC, adik-adik di rumah, guru-guru sekolah minggu, orang-orang tua adik-adik dan juga Indonesia. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Dan kita belajar di sini adik-adik, seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mereka juga menyaksikan Tuhan Yesus disalibkan, mati. Tapi mereka yang awalnya takut, pas mereka tahu Tuhan Yesus bangkit, mereka langsung bersuka cita. Mereka nggak takut lagi, mereka tidak khawatir lagi. Di situ kita harus seperti murid-murid Tuhan Yesus, bahkan lebih dari murid-murid Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita anak Tuhan Yesus, kita anak-anak Tuhan Yesus, dan kita harus selalu percaya apapun yang Tuhan berikan. Nih contohnya nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik takut nilai ulangannya jelek, adik-adik harus apa? Adik-adik harus belajar supaya nilainya tidak jelek, dan setelah itu adik-adik gak perlu takut juga misalnya takut nilainya jelek atau apa, karena adik-adik kan udah belajar nih. Adik-adik harus menyerahkan semua kepada Tuhan karena adik-adik sudah melakukan yang terbaik. Terus juga nih saat adik-adik takut COVID, adik-adik juga gak boleh takut. Karena apa? Adik-adik juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga serahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi ingat ya, harus mematuhi protokol kesehatan, pakai masker dan cuci tangan. Nah, gitu adik-adik. Pokoknya seperti yang Kakak Grace sampaikan sebelumnya, damai bersama Yesus selalu menyertai kita semua, menyertai Kakak GCK, adik-adik sekolah minggu dan semua di Indonesia. Jadi tidak boleh takut, harus percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, karena kami boleh Bapak mendengar sedikit firman yang boleh kami sampaikan tentang bahwa kami tidak boleh takut, bahwa damai Yesus selalu menyertai kami, Engkau yang selalu berkati kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Kami percaya Bapak, kami akan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Untuk pujian selanjutnya, silakan Kak. Terima kasih Kakak Grace untuk firmannya begitu indah sekali. Nah adik-adik, untuk meresponi firman yang telah dibawakan oleh Kakak Grace, kita mau angkat pujian Allah Peduli. Musik. Mengapa
lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menutup ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk pagi hari yang indah. Tuhan boleh izinkan kami Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan dari awal, tengah, dan akhirnya ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang begitu indah yang boleh dibawakan oleh Kakak Grace. Kiranya kami berdoa, firman Tuhan boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan adik-adik Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Baik mereka yang masih belum sekolah, TK, SD, SMP Tuhan, kiranya juga Tuhan boleh berkati setiap studi mereka Tuhan. Tuhan juga selalu kasih mereka kepintaran Tuhan, kesehatan selalu Tuhan, dan umur yang panjang Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, papa dan mama kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya juga Tuhan boleh berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Tuhan juga kasih umur yang panjang, kesehatan selalu, dan rezeki Tuhan kepada papa dan mama kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, kiranya juga Tuhan boleh berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada, dan Tuhan juga boleh berkati Tuhan setiap apapun yang boleh mereka kerjakan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami Tuhan, gereja HKI Tanjung Priok Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh berkati gereja kami Tuhan, Tuhan boleh berkati setiap pimpinan kami Tuhan, pendeta, majelis tua Tuhan, dan orang-orang yang mau melayani di gereja ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami Tuhan, negara Indonesia tercinta Tuhan, baik dari pemerintahan yang terkecil hingga yang terbesar Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh berkati setiap apapun Tuhan yang boleh dikerjakan Tuhan oleh pemerintah kami Tuhan. Terkhususnya juga Tuhan keadaan pada saat ini Tuhan, yaitu pandemi COVID-19 Tuhan, tidak henti kami berdoa Tuhan untuk pandemi ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh hilangkan Tuhan virus corona Tuhan dari negara kami ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, banyak sekali Tuhan kesalahan kami Tuhan, baik itu perkataan ataupun perbuatan Tuhan yang melukai hatimu Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh hapuskan Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tetapi selamatkan dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik jangan ditutup dulu ya. Sekarang Kakak Tika mau ngejelasin aktivitas. Untuk Kakak Tika dipersilakan. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Tika akan menjelaskan untuk aktivitas minggu ini. Yang pertama, Kakak Tika akan menjelaskan aktivitas kelas besar. Kelas kecil deh, salah, maaf ya. Nah, ini untuk kelas kecil, adik-adik cari untuk tanggal 18 April 2021, kelas kecil. Yang gambarnya ada lovenya, lalu ada burungnya. Untuk alat-alat yang perlu dipersiapkan, adik-adik harus menyiapkan pertama, pensil warna, kedua gunting, lalu ketiga lemnya boleh apa aja ya adik-adik. Setelah adik-adik menyiapkannya, adik-adik nanti harus mewarnai gambar love atau gambar burungnya terlebih dahulu. Setelah sudah diwarnain gambar love dan gambar burungnya, nanti adik-adik harus gunting. Untuk adik-adik kelas kecil harus diperhatikan oleh Amang dan Inang ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin kena kulitnya gitu Kakak Tika. Nah, setelah sudah digunting, nanti adik-adik
tempelkan gambar love dan gambar burungnya seperti ini ya adik-adik. Nah, jadi deh aktivitas untuk kelas kecil. Nah, untuk kelas besar, cari yang seperti ini ya, yang ada tulisan tanggal 18 April 2021 kelas besar. Lalu alat yang perlu digunakannya atau disiapkannya hanya cukup satu, yaitu pulpen. Setelah itu, adik-adik baca perintah di sini kan ada perintahnya. Membuat puisi atau cerita pendek atau kesaksian tentang pengalaman adik-adik mengalami kekuasaan atau kehebatan Tuhan. Nah, adik-adik boleh bikin cerita pendek, boleh bikin puisi, atau boleh bikin kesaksian. Nih, nah kita kasih contohnya ya. Contohnya itu boleh misalkan gimana Tuhan masih bisa kasih adik-adik kesehatan dan keluarga, papa, mama, adik, abang, kakak masih dikasih kesehatan, padahal di luar sana masih banyak orang-orang yang sudah terkena atau terinfeksi virus corona. Itu kan juga boleh diceritain di sini ya adik-adik. Itu contohnya dari salah satu contoh kehebatan Tuhan. Pasti kakak yakin adik-adik bisa, karena adik-adik pasti mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Bener kan? Oke, kalau sudah dibuat, nanti jangan lupa ya untuk adik-adik kelas besar atau kelas kecil, setelah dikerjakan nanti foto aktivitasnya. Setelah foto boleh dikirim ke grup orang tua sekolah minggu atau tag kakak abang sekolah minggunya di Facebook, biar nanti kita tampilkan di YouTube minggu depan. Oke adik-adik? Nah, sekarang kita waktunya menyaksikan aktivitas yang kemarin dibuat. Silakan.
Bagus Kak. Jadi gimana caranya Kak Cynthia kalau mau ditampilin Kak aktivitasnya? Nah, adik-adik kirim ke WhatsApp Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk atau Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk. Bisa juga ke kakak-kakak sekolah minggunya ya adik-adik. Nah, udah tahu kan gimana biar bisa tampilin? Sekarang kita mau tutup ibadah kita, tapi Kakak Tika sama Kakak Cynthia gak mau lupa nih ingetin adik-adik untuk yang pertama, jangan lupa pakai masker kalau mau pergi keluar rumah. Lalu kedua Yang Kak? kedua, jangan lupa cuci tangan selalu dan jaga jarak adik-adik. Yang ketiga, jangan lupa makan makanan